Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jabar, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, para penonton Sawaloka, ini adalah edisi spesial di Sawaloka kita. Ini adalah edisi pertama. Sawaloka ini adalah ruang diskusi, tempat ngobrol tentang terkait dengan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tapi dikemas dengan cara yang lebih lugas dan santai. Nah, di edisi pertama ini telah hadir bersama kita ada Mang Rolip Saptamaji. Beliau adalah tim ahli berkaitan dengan kebijakan publik di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selamat sore, Mang Rolip. Sore, Kang Dans. Ya. Jadi tema hari ini, Sawaloka hari ini kita akan membahas berkaitan dengan konsep kepemimpinan Sunda, budaya Sunda yang diaplikasikan di tata kelola pemerintahan, Mang, seperti itu. Oke. Jadi ada konsep namanya Tangtu Tribuana. Tritangtu, Kang Dans. Tritangtu Buana. Sarua siga Trinitas. Tritangtu Buana. Nah, tapi kita akan sedikit membahas lebih dalam bagaimana Tritangtu Buana ini diterapkan di tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Seperti itu. Nah, Mang Rolip, ya, kalau Kang. misalkan dilihat beberapa bulan terakhir ini, semenjak dilantiknya Bapak Gubernur kita, ya Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, beliau itu sangat tegas sekali ingin menerapkan konsep kepemimpinan Sunda di berbagai aspek di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau misalnya dilihat akselerasinya sangat cepat sekali. Oke. Nah, sebetulnya urgensinya penerapan konsep kepemimpinan ini apa sih sebetulnya di Jawa Barat? Nggak ada sebenarnya. Entah, satu salah. Aya sebenarnya. Ya maaf. Jadi gini, Kang Dans. Intinya mah sebenarnya semua pemerintahan juga terutama yang punya otonomi daerah, Kang Dan, itu selalu menggunakan budaya asli mereka itu jadi landasan untuk kebijakan di pemerintahannya, karena masyarakatnya beda-beda. Anu ya resep naon ya beda-beda gitu. Nah, karena eta diambillah nilai budaya lokal atau kearifan budaya lokal eta diambil supaya masyarakat itu bisa mengikuti si kebijakan. Jadi bukan kebudayaan yang menerjemahkan birokrasi, tapi birokrasi diterjemahkan lewat kebudayaan. Oke. Nah, gitu. Jadi Betul. beda deduktif induktif gitu. Deduktif lah ya. Betul, benar. Nah, jadi lamun dibilang arjen atau hente, persoalannya adalah sejauh mana masyarakat bisa mengikuti aturan. Gitu. Semakin dia familiar, semakin dia ikut sama aturan. Iya. Nah, itu bedanya kalau misalnya awal nih dulu kita 1000 masalah, 1000 aplikasi. Nah, masalahnya teh yang nggak terselesaikan teh masyarakat Jawa Barat teh belum tentu punya handphone. Aplikasinya. Nah, belum tentu punya aplikasi. Terus lo buatin aplikasi gue liur. Iya. Sementara HP nanti HP gitulah sedih lahnya. HP mau dicari HP kentang gitu ya. Nah, gara-gara itu tuh jadi kita tuh butuh solusi yang lebih langsung, bukan konkret. Konkret mah ada betonnya. Jadi jadi kita tuh butuh solusi langsung. Nah, kok solusi langsung tuh langsung ke masyarakat teh kudu make bahasa masyarakat. Ya. Nah, bahasa masyarakat, nilai nu aya di masyarakat gitu. Nah, selama ini di Jawa Barat yang paling luas dikenal dan yang diturunkan, nilai-nilai yang diturunkan itu nilai-nilai Sunda. Walaupun agamana naon Islam, Kristen, Buddha, naon segala macam, tapi nilai-nilai diikat ku nilai kebudayaan Sunda. Jadi eta mah jadi urgen atau henteu, ya jadi urgen. Iya. Karena eta kudu bagaimana caranya masyarakat bisa mengikuti aturan. Oke, jadi sebenarnya mah bagaimana membahasakan pekerjaan pemerintah di masyarakat gitunya dengan bahasa mereka sendiri gitu. Iya benar, Kang Dan. Jadi bahasa teknokratis, Kang Dan. Oke. Jadi neben ka ayeuna saya ge belum pernah ngelihat gitu ya. Ada orang yang excited ngelihat tabel Excel di BPS gitu. Sami? Aduh, ada tabel baru nih, nggak ada. Nggak ada, Kang Dan. Wah, ini mah 1000 kolom. Nah, Menarik sekali. apalagi sambil ngeliatin satu-satu gitu si
datanya gitu kan, enggak. Nah, cuman kalau udah dikemas dalam satu kalimat gitu, apalagi kalimatnya pakai bahasa Sunda gampang gitu. Nah, itu sih kenapa itu jadi penting ya, penting jadi gitu urgensi pentingnya itu di situ. Oke, baik. Nah, melanjut dari tadi statement pertama, Mang. Kalau misalkan tadi dibahas ada 1.000 masalah, kita ciptakan 1.000 aplikasi. Nah, itu adalah salah satu gaya kepemimpinan zaman Pak Ridwan Kamil. Jadi memang gaya kepemimpinan Pak Ridwan Kamil itu sangat mengedepankan teknologi digital. Jadi kalau misalkan di konsep kepemimpinan Pak Ridwan Kamil itu ada konsep tata kelola pemerintahan 1.0, 2.0 Iya, iya. dan seterusnya, di mana gaya kepemimpinan pemerintahan yang bagus itu adalah pemerintah sebagai akselerator. Iya. Di sini ada buku, Man. Ada 2 buku saya keluarkan. Ada buku Transformasi Digital di Jawa Barat. Ini adalah buku yang diterbitkan pada era pemerintahan Ridwan Kamil, di mana buku ini adalah isinya program-program atau kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana Ridwan Kamil menyelesaikan masalah. Seperti itu. Nah, ini juga ada buku yang kedua, ini Strategi Jawa Barat di Masa Transisi. Buku ini adalah sebuah tinjauan tentang dinamika kepemimpinan di masa transisi. Nah, transisi itu kemarin itu ditandai dengan adanya pemilu dan pilkada serentak 2024. Nah, kalau misalkan 2 gaya kepemimpinan ini, gaya kepemimpinan katakanlah Ridwan Kamil, kemudian Pak Bay Mahmudin sebagai PJ Gubernur, dengan gaya kepemimpinan Pak KDM sekarang, bagaimana sih gaya kepemimpinan kebudayaan itu membedakan dengan gaya kepemimpinan yang sebelumnya? Oke, sebenarnya memang gini Kang Dan. Ada di Gramedia. Kalau perlu ke Adbim aja. Kalau gaya kepemimpinan mah emang beda-beda. Setiap pemimpin itu gaya kepemimpinan beda-beda. Terus kenapa bisa beda-beda? Ya itu mah gimana selera masyarakat. Itu selera pemilihnya ya. Nah, di waktu itu mungkin kita lagi senang-senangnya sama teknologi, makanya kepilihlah Pak Ridwan Kamil ya, yang memang sangat familiar dengan teknologi, serba teknologi, akselerasi segala macam. Iya, nggak ada salahnya juga di situ. Jawa Barat juga berhasil dapat macam-macam penghargaan, akselerasi juga segala macamnya. Oke, setelahnya kemudian ada persoalan tata kelola di internal yang mungkin adaptasinya agak sulit antara si birokrasi kita ke teknologi, itu butuh adaptasi juga. Nah, kemudian kan kita dipaksa bergerak cepat nih, tiba-tiba masuklah Pak B. Iya. Nah, Pak B kemudian itu berbeda dengan Pak RK yang serba akselerasi. Pak B ini dia mau memeriksa ke dalam, gitu. Jadi karena dia kan basicnya kan sebenarnya birokrat tulen ya. Jadi dia memeriksa organisasi itu sampai ke dalam. Nah, jadi eksplorasi lebih dalam, lebih spesifik gitu ya? Iya, jadi ya namanya juga kalau kita kebut-kebutan banyak yang nggak kelihatan, gitu kan. Nah kalau kita melambat baru ada kelihatan. Nah, setelah itu kan masuk ke Kang Deddy Mulyadi nih. Kang Deddy Mulyadi mah ngebawa unsur budaya. Kental sekali budaya nanti. Iya. Sebenarnya unsur budayanya juga nggak membantah kemudian teknologi yang udah dipakai, nggak dibantah juga sebenarnya. Tetap digunakan gitu ya. Digunakan. Tapi kenapa unsur budaya yang dinaikin? Yaitu tadi evaluasinya mungkin menurut Kang Deddy, masyarakat tuh nggak begitu membutuhkan teknologi sekompleks itu. Teknologi ya butuh, tapi tidak butuh sekompleks itu. Kenapa? Karena jaringannya mungkin belum ada, infrastrukturnya itu belum lengkap segala macam. Sampai akhirnya walaupun si aplikasi itu berguna dan emang baik gitu ya, dan tujuannya juga sangat baik, tapi tidak berhasil menyentuh akar permasalahan. Nah, itulah kenapa digunakanlah pendekatan budaya untuk menyentuh si akar permasalahan itu. Gitu. Jadi lebih membumi gitu ya. Iya, jadi tidak saling menegasikan, tidak saling meniadakan, tapi melengkapi lah kalau di situ. Nah, si model kepemimpinan ini kan sebenarnya kalau di Sunda ya emang ada model kepemimpinan seperti itu yang ada di salah satu penerjemahan dari si Tritangtu yaitu ke Astaguna kalau nggak salah ya. Itu dia bisa mengambil yang
baik dari yang sebelumnya terus menghilangkan yang buruknya gitu ya. Nah itu juga ada juga dalam model kepemimpinan Islam juga ada kayak gitu, tapi bukan yang maling sendal di masjid ya. Gitu. Kayak misalnya wah ini sandalnya bagus, Ambil yang baik, bagus. tinggalkan yang jeleknya. Nggak boleh itu mah. Oke. Nah, Nggak ada di Jawa Barat itu. nggak ada. Nggak ada. Nah, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mang. Kalau misalkan ternyata ingin ada percepatan nih ke Kang Deddy Mulyadi itu. Tapi kalau misalkan stereotip masyarakat melihat para pemerintah ini, katakanlah ASN, PNS ini stereotipnya itu sangat lambat. Dan tidak dipungkiri memang seperti itu karena ada pembanding. Kalau misalkan pemerintah berarti pembandingnya swasta. Pemerintah dinilai lambat karena ada swasta yang lebih cepat seperti itu. Nah, kalau misalkan melihat seperti itu, bagaimana sih seharusnya shifting dari pemerintahan yang birokrasinya lambat ingin menjadi cepat sesuai dengan keinginan Kang Deddy Mulyadi? Lomba lari kalau kata saya. Enggak, jadi gini, mau cepat atau lambat sebenarnya ukurannya itu, ini kan masalahnya tuh ukuran media nih. Lambat atau cepat segala macam. Cepat atau lambat itu indikatornya apa sih gitu ya? Gitu kan ya supaya rame aja gitu. Sebenarnya lambat atau cepat itu tergantung dari si kualitas responnya. Nanti kelihatan dari indeks reformasi birokrasi itu bisa terlihat apa kita mengalami peningkatan apa enggak. Atau indeks lainnya mungkin. Ya, indeks lainnya gitu. Itu ada di situ. Jadi intervensi budaya juga sebenarnya dilakukan itu dalam rangka mempercepat itu tadi. Gitu. Supaya ya bisi gitu ya, yang udah tua mah kan teknologi suka bertentangan sama nilai-nilai gitu kan, nilai-nilai budaya. Nah dengan pendekatan budaya dia akan lebih mengerti. Misal gini, aplikasi gitu ya, aplikasi udah bagus nih, yang tadinya banyak aplikasi jadi satu warga ya kan. Nah satu lagi yang kurang, aplikasinya nggak ada fitur bahasa Sunda kali. Nah, bisa jadi itu masalahnya. Udah, terus di bagian masyarakat jadi gini, ngelihatnya teh cepat atau tidak itu berdasarkan hasil. Orientasinya itu hasil. Iya, orientasi gitu. hasil. Sesuai dengan wilayahnya nih, gitu. Di wilayah teboga internet, masyarakat teboga handphone gitunya. Aya wilayah nu kitu. Wilayah lauki. Nah, di situ mah tuh bisa pakai aplikasi. Tapi bisa kemudian pakai buku panduan. Nah, jadi ada solusi lain mungkin. Ada solusi lain. Jadi cetak manual nih, buku panduan, terus selebaran gitu. Ya biasa gitu. Berarti dengan datangnya langsung gubernur ke daerah tersebut juga mungkin salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya, kayak di nganjang ke warga ya, acara nganjang tidak dapat warga. diselesaikan oleh aplikasi atau gitu. Iya, jadi gini Kang, kabayang gitu ya. Orang Cililin Jenuk, Jililin. mau ngurus KTP di Kabupaten Bandung Barat. Kamana? Kang Ngamprah. Ngamprah. Ngamprah teh di mana? Cililin di mana? Tah kira-kira. Secara geografis aja udah bahasa yang aneh. Iya. Nah, dengan adanya acara seperti Nganjang ke warga, itu sebenarnya jadi inspirasi harusnya untuk pemerintah daerah untuk mendekatkan layanan publik sebenarnya. Kan Nganjang ke warga teh dibagi dua, Kang. Yang pertama pelayanan publik, yang kedua baru hiburan. Jadi bukan hiburan unggul gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya si solusi teh harus macam-macam, nggak bisa satu. Ada dua nilai berarti Iya. Satu memang urgensinya tercapai, tetapi juga sisi lain dari apa ya? Keseimbangan spiritual mungkin. Nah, bisa jadi didapatkan oleh masyarakat dan warga. Oke, menarik sekali. Nah, kemudian Mang, dengan konteks era digital ini, tapi menerapkan konsep tradisional, kira-kira masih relevan nggak sih sebetulnya? relevan aja sebenarnya. Gitu gimana kita ngakalinnya aja. Kayak misalnya kayaknya orang Cina, Tiongkoknya, nama temenang sebut Cina Tiongkok teh. ya, Ya Tiongkok. Kemarin lagi di pasar beli petai Tiongkok, hese. Petai Cina ya, Cina. Rasis kurang teh ya. Kacau. Nah, mengikuti ya. Di sana gitu di Tiongkok itu nilai budaya dengan teknologi itu nggak saling bertentangan. Gitu.
Jadi bahkan mereka bisa melukis di langit, ini iya manyaan ya melukis di langit. Pas tahun baru Cina, tahun baru Tiongkok. Nah, itu mereka bikin gambar naga di langit pakai drone. Oh iya Kan. Nah, 2000 kan 3000 drone gitu ya. Ya, naga itu kan simbol budayanya kan. Drone simbol modernisasi. Ada dua hal kan. Bisa aja. Bisa collide aja. Cuman gimana caranya si manusianya yang kombinasiin mah. Karena pada dasarnya mah sama-sama alat itu teh Kang. Iya. Peso juga dipakai motong wortel mah halus, bisa nyayur orang. Tapi mau dipakai motong videografer? Tong videografer orang misalnya jarina karena masih terlambat misalnya datang, videografer datang terlambat sih orang potong kelingkingnya. Nah, misalnya sih gak gitu. Hati-hati videografer. Jadi sih film mafia gitu. Nah, gitu gara-gara Kang. Oke, nah sekarang iya Mang, selanjutnya teh menurut Mang Rolip nih, bagaimana setelah sejauh ini dalam beberapa bulan terakhir ini fokus penerapan aplikasi konsep kepemimpinan budaya Sunda tradisional di masyarakat Jawa Barat? Iya, memang sih sebenarnya mah dasarnya mah edukasi ya, tapi edukasi teh lama Kang. Iya. Edukasi teh lama pisan. Outputnya juga nggak langsung. Nggak bisa kita ngarepin edukasi hari ini dikasih tahu besok langsung berubah, nggak bisa. Iya. Gitu. Nah, di samping edukasi itu sebenarnya ada kampanye. Gitu. Jadi ada kampanye, ada instrumen kampanye yang dibagikan. Jadi edukasinya itu dilakukan secara massal. Gitu. Nah, mungkin mulai dari situ Kang, mengkampanyekan kembali budaya, mengkampanyekan kembali bagaimana nilai budaya itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan modern ya, terus juga dalam tata kelola pemerintahan, termasuk ke internal juga. Gitu. Jadi jangan salah-salah gitu antara konsep tritangtu, trinitas, gitu. Ya. Tetap bagaimana sih the man behind the gun lah ya. Iya, harus orangnya menggunakan konsep tersebut di masyarakat. Betul, harus dibekali juga gitu, terutama di ASN-nya ya. Udah tahu kalau sekarang tuh ada shifting point of view ya, paradigma yang berubah. Kalau ASN harus lebih peka dan harus lebih cepat beradaptasi tentang paradigma yang berubah. Dibaca kembali, dipelajari kembali, ragepkeun cenah. Nah, gitu. Jadi ini pesan buat teman-teman ASN harus peka terhadap perubahan. Jadi kalau misalkan pemimpinnya pengen cepat, ya kita harus wayahna mengikuti. Karena saya yakin pemimpin juga ingin masyarakatnya menjadi masyarakat yang sejahtera sesuai dengan cita-cita kita semua. Nah, mungkin penutupnya teman-teman sekalian. Jadi konsep Tritangtu Buana ini relevan dapat diaplikasikan di tata kelola pemerintahan, tapi bagaimana dengan SDM-nya yang harus dilatih terlebih dahulu, diedukasi terlebih dahulu sehingga aplikasi di masyarakat atau aplikasi penerapan kebijakannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Mungkin sampai di situ Mang, edisi pertama Sawaloka kita. Mudah-mudahan kita bertemu di sesi Sawaloka episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman penonton. Dadah dulu Mang ke kamera. Ini dadah kamera bukan berarti menyerah, tapi ini menyapa aja. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.